Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Widiam Rizky Samkaena dengan NIM 2215101025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengalamatan jaringan pada kode UAS 5. Nah, jika kita lihat pada topologi terdapat 5 jaringan yaitu LAN 1, LAN 2, LAN 3, kemudian jaringan yang keempat dan juga jaringan yang kelima. Nah, Eh, yang pertama kita lakukan pengamatan jaringan di LAN 1. Kita lihat dulu berapa perangkat yang kita gunakan di LAN 1. Kita lihat ada total 64 perangkat yang menggunakan IP di LAN 1. Sehingga kita dapat menggunakan IP network yaitu dari 172.16.25.0/25. Nah, mengapa tidak menggunakan /26? Karena pada /26 kita hanya bisa menggunakan IP host sebanyak 62, sedangkan di /25 kita bisa menggunakan IP host sebanyak 126. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi dimulai dari router sendol ke switch sendol ini sebagai default gateway-nya. Kita atur IP terakhirnya saja, jadi menggunakan 172.16.25.125/25. Kemudian kita atur DHCP servernya, kita mulai dari IP statiknya untuk DHCP dulu. Kita menggunakan IP pertamanya saja, yaitu 172.16.25.1/25. Kemudian kita atur default gateway-nya, dan jangan lupa untuk eh, mengatur DNS servernya. Nanti mungkin saya jelaskan untuk DNS servernya. Lalu kita tambahkan IP DHCP pool-nya, agar masing-masing PC bisa mendapatkan IP secara DHCP. Nah, kita atur default gateway-nya, kemudian DNS servernya, kemudian kita atur start IP yang kita gunakan. Nah, saya menggunakan IP dari 172.16.25.2 sampai maksimum user yaitu 120. Nah, jadi rentang IP-nya dari 2 sampai 121. Nah, lalu kita ke LAN 2, kita lakukan pengamatan jaringan di LAN 2, itu sama juga prosesnya. Jadi kita gunakan IP network yaitu 172.16.25.128/25. Nah, mengapa menggunakan 128? Karena di LAN 1 ini dia rentang IP-nya dari 0 sampai 127, sehingga kita gunakan IP setelahnya yaitu dari 128. Kemudian kita atur eh, router satunya dulu ke switch 1. Ini sebagai default gateway-nya, kita gunakan IP terakhirnya saja. Lalu kita atur di DHCP server. Ini kita atur statiknya juga sama dari awal, IP yang paling awal. Lalu kita atur DHCP pool-nya. Sehingga saya menggunakan IP address awalnya itu 130 yang bisa kita gunakan sampai maksimum usernya itu 120. Jadi total dari 130 sampai 249 IP paling terakhirnya. Nah, lanjut ke LAN 3. Ini menggunakan IP network yaitu 172.16.26.0/29. Nah, mengapa menggunakan titik 26? Karena dari LAN 1 ke LAN 2 ini sudah habis untuk titik 25-nya, yaitu dari 0 sampai 255. Sehingga kita gunakan yang titik 26. Nah, lalu menggunakan /29 karena kita bisa menggunakan 6 host. Sedangkan untuk /30 hanya 2 host. Sedangkan di LAN 3 ini kita perlu ada 1, 2, 3. Dengan demikian kita atur dulu di router 2 sebagai default gateway-nya, kita atur yang paling akhir aja. Kemudian kita atur di DNS servernya, kita atur IP-nya dulu. Nah, ini kita gunakan IP DNS servernya itu 172.16.26.4, dan inilah yang sebagai DNS server dari di LAN 1 dan juga di LAN 2. Kemudian kita atur default gateway-nya juga. Setelah itu, oh ya, jangan lupa untuk menghidupkan DNS servernya, DNS service-nya yaitu on. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan arahan yaitu elearning.edu dengan IP-nya yaitu 172.16.26.5. Nah, inilah yang ini IP inilah yang akan kita atur di servernya ini, di www-nya ini. Nah, cara kita ke IP configuration. Nah, ini di IP untuk www ini kita gunakan sesuai dengan IP yang kita tambahkan di DNS service-nya yaitu 172.16.26.5/29, kemudian default gateway-nya dan juga DNS servernya. Nah, jangan lupa untuk menghidupkan HTTP-nya ini, HTTP service-nya agar on. Nah, kemudian di jaringan yang keempat kita gunakan IP network yaitu 172.16.26.8/30. Maka dari router 0 ke router 1 itu menggunakan IP yaitu
172.16.26.9 /30. Nah, untuk router 1 ke router 0 itu menggunakan 172.16.26.10. Nah, lalu kita atur yang dari router 0 ke router 2. Nah, itu menggunakan IP network yaitu 172.16.26.30. Sehingga untuk router 0 ke router 1 ke router 2 itu menggunakan IP yaitu 172.16.26.13. Nah, lalu dari router 2 ke router 0 itu menggunakan IP yaitu 172.16.26.14. Selanjutnya, kita lakukan routing statik agar nantinya semua jaringan yang ada di topologi ini dapat terhubung satu sama lain. Nah, mungkin kita mulai dari router 0 dulu. Kita lihat routing statik. Nah, untuk LAN 2 agar bisa berkomunikasi dengan LAN 1, maka IP network dari LAN 2 yaitu 128 kita via dari router 1 ini. Jadi router 1 ke router 0 ini yang kita gunakan IP untuk next hop-nya. Nah, begitu juga untuk LAN 3 ke LAN 1 juga sama. Dari kita gunakan IP network LAN 3-nya, lalu via dari IP router 2 ke router 0 yaitu yang di sini. Nah, begitu juga sama untuk yang dari router 1 dan juga router 2. Nah, mungkin kita lakukan tes ping PC 0 ke PC 3 successful. Nah, mungkin kita kebalikannya dari LAN 2 ke LAN 1. Nah, berhasil. Nah, mungkin ke LAN 1 ke LAN 3 berhasil juga. Kemudian dari LAN 3 ke LAN 2 ke LAN 3 itu juga berhasil. Nah, mungkin kita bisa mengakses web yang tadi kita buat. Di prosesnya agak lama. Nah, killer ini, killer ini, aduh. Nah, berhasil untuk di LAN 1 ini. Mungkin coba di LAN 2-nya. Killer ini, aduh. Nah, berhasil juga. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan terkait dengan asumsi yang saya gunakan mungkin tidak ada karena ketentuannya juga sudah lengkap. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om.